anak Tuhan Yesus, intinya harus kuat. Betul kita cinta Yesus. Betul kita tahu bagian dari perkara yang mustahil. Betul buat kita, Yesus adalah segala-galanya. Betul kita percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang orangnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Tapi lepas dari segalanya, kita tetap harus kuat. Pertanyaannya, mengapa kita harus kuat? Yang pertama yang harus kita sadari, kenapa kita harus kuat? Karena setan itu ada. Kita harus kuat karena setan itu ada. Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita gak kuat, setan akan terus serang kita. Setan akan terus kacaukan hidup kita. Setan akan terus membuat kita menderita sampai akhirnya kita jauh dari Tuhan. Tapi menyadari setan ada, kita harus kuat. Karena kita tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Setan mau kita kecewa, setan mau kita putus asa, setan mau kita lemah, setan mau kita tinggalkan pelayanan, setan mau kita bercerai, setan mau kita lakukan hubungan seks sebelum nikah, setan mau kita akhirnya pacaran dengan orang tidak seiman, setan mau kita putus asa dan berkata, udah saya mau mati aja deh, penyakit saya nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, apapun yang sedang kau hadapi, jangan biarkan setan mengintimidasi saudara. Kita harus kuat, karena janji Tuhan berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Janji Tuhan berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Janji Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Oh, haleluya. Saya pelajari, pertanyaannya mengapa anak Tuhan Yesus harus kuat? Karena keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita udah doa, kadang-kadang kita udah baca Alkitab, kadang-kadang kita udah berserah, bahkan kita puasa. Tapi kemudian keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Pertanyaan saya, haruskah kita berkata Tuhan meninggalkan saya? Haruskah kita berkata janji Tuhan tidak terbukti? Hari ini saya mau bilang, keadaannya boleh kelihatannya tidak pasti. Tetapi janji Tuhan itu pasti. Artinya sekarang, kalau apa yang terjadi belum seperti apa yang janji Tuhan, tetap bertahan, tetap beriman, tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Karena Alkitab bilang singa-singa muda bisa merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Artinya yang kuat, yang hebat, yang luar biasa. Seperti singa sekalipun. Kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, dia dapat kecewa. Dapat merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, selemah apapun kita, setidak berdaya apapun kita, separah apapun keadaannya, akan tetap kuat dan bertindak. Akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Karena tidak akan pernah dipermalukannya, haleluya. Yang ketiga, mengapa anak Tuhan Yesus harus kuat? Karena hanya orang kuat yang bisa taat dan setia. Kita bisa cinta Tuhan. Tapi kalau kita nggak kuat, akhirnya kita berkata seperti Petrus. Ketika orang bertanya, kok pasti muridnya? Dia bilang, I never knew him. Aku tidak pernah kenal dia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus yang pernah berkata, guru mati bersama dengan kau juga aku mau. Tapi ketika dalam situasi tertentu, apa yang terjadi? Dapat menyangkal Yesus. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kita harus kuat. Bagaimana kita kuat? Renungkan kasih Tuhan. Ingat janji Tuhan. Ingat segala karya agungnya dalam kehidupan kita. Dan ingat darah yang tertumpah di kayu salib. Bagi kita menyadari Yesus sudah mati buat saya. Waktu kita ingat Yesus sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya. Lalu kita ingat segala karya-karya yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Kita akan kuat dan berkata, aku tetap percaya Allahku hidup dan tidak akan pernah mengecewakan aku. Dan yang keempat, karena hanya orang kuat yang mampu jadi saksi Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian. Alkitab bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Ada banyak orang ingin melakukan firman tapi nggak mampu. Karena berkata, ya gimana ya pendeta? Saya mau ngampunin tapi kelewatan yang dia buat. Saya mau berserah pada Tuhan, tapi hati saya sakit banget. Saya mau tetap bersuka cita, tapi gak bisa pendeta. Situasi yang terlalu sangat menyakitkan buat saya. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Hanya orang kuat yang mampu jadi saksi Tuhan. Dan mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian. Dan kenapa kita kuat? Karena kita tahu kita tidak sendiri. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kamu akan menerima kuasa. Ketika ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berkata, roh yang di dalam aku. Haleluya. Lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Nah, istri yang cakap yang melebihi permata kata Alkitab. Otomatis ada seorang yang kuat. Artinya, ia kuat menghadapi saat-saat yang sukar dengan tetap tenang. Suka atau tidak suka. Setuju atau tidak setuju. Siap atau tidak siap. Dalam hidup ini,
ada saja yang kita hadapi, keadaan-keadaan yang kita sebut sebagai saat-saat yang sukar. Sebagai orang muda, sebagai suami istri, dalam pernikahan, dalam pelayanan. Ada aja masa-masa yang sukar. Tapi pertanyaannya bukan bagaimana mengusir masa-masa yang sukar. Bukan bagaimana saya tidak menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi bagaimana saya meresponi dengan tepat ketika saya menghadapi masa-masa yang sukar. Makanya saya pelajari. Istri yang cakap, yang melebihi permata, ia kuat menghadapi saat-saat yang sukar dengan tetap tenang. Dan itu juga berarti suami-suami yang takut akan Tuhan akan kuat menghadapi saat-saat yang sukar dengan tetap tenang. Kan persoalannya kita terlalu panik. Persoalannya kan kita emosional. Persoalannya kan akhirnya kita nekat. Persoalannya akhirnya kan kita berontak. Akhirnya kan kita kecewa. Dan di saat itu kita banyak mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau kita tetap tenang, Alkitab bilang apa? Di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatanmu. Tahukah saudara? Waktu Petrus tenang, dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu dia mulai rasa tiupan angin, gelombang, badai, dia mulai nggak tenang, dia mulai panik, dan pada saat itu dia tenggelam. Hari ini sebagai hamba Allah saya ingin mengingatkan buat saudara. Pun itu jadi tetap tenang, God is in control. Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Apa saja yang Yesus mau pasti jadi, apa saja yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. Haleluya. Yang kedua, ia menghadapi persoalan-persoalan dengan hikmat. Persoalan tidak boleh membuat kita mundur. Persoalan tidak boleh membuat kita tertekan. Persoalan tidak boleh membuat kita berontak dan kecewa. Tetapi persoalan harus menjadikan kita lebih pengalaman, lebih kuat, lebih pintar. Kenapa? Karena waktu kita menghadapi persoalan, kita bukan hanya menghadapi dengan emosi. Karena banyak orang kalau menghadapi persoalan, waduh emosi dia. Itu yang membuat dia lemah. Itu yang membuat dia tidak kuat. Waktu dia menghadapi persoalan, waduh, pikirannya udah kemana-mana, negatif thinking, aduh jangan-jangan begini, waduh bikin skenario sendiri. Nggak usah gitu. Kita minta hikmat aja dari Tuhan. Tuhan, saya menghadapi ini. Hati saya sakit, jiwa saya terluka. Tapi berikan saya hikmat. Supaya saya tidak mendasari keputusan saya dari perasaan dan kekecewaan. Tapi justru saya mendasari pada janji kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kedua, dia menghadapi persoalan-persoalan dengan hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Jangan emosional. Jangan nekat. Jangan pakai cara-cara dunia. Kita anak Tuhan Yesus. Pakai cara-cara Kristus lewat hikmat yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Dan yang ketiga, kalau ia menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga, sambil mengambil manfaat positif dari dalam masalah adalah saat yang baik. Sebagai saudara bilang, penetanya enak aja bilang masalah itu adalah saat yang baik. Saya ulangi sekali lagi. Masalah itu adalah saat yang baik. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa saat yang baik? Karena disitulah kita diajar banyak hal. Disitulah kita belajar mengandalkan Tuhan. Disitulah kita belajar tentang berdoa. Disitulah kita belajar untuk berserah. Disitulah kita belajar untuk tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Karena justru di tengah masalah, waktu kita jalani dengan baik, kita coba mengambil manfaat-manfaat positif. Kita mulai mengambil pelajaran-pelajaran yang baik. Maka lewat masalah, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam keseharian, kita akan dibawa lebih tinggi lagi. Untuk masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, ia kuat untuk terus menjaga keluarganya dengan cinta kasih dan sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan penuhi keluarga kita dengan kecurigaan. Jangan penuhi keluarga kita dengan intimidasi, dengan kekerasan, dengan kekasaran. Tidak selamanya bisa terjadi di keluarga kita. Bisa persis semua yang kita harapkan. Jangan biarkan di keluarga kita selalu ada amarah, ada keributan, koreksi istri, koreksi suami. Saudaraku, siapa sih yang memberi kuasa bagimu untuk apa aja harus sesuai dengan apa yang kau harapkan. Tapi mari kita jaga rumah tangga kita dengan damai, dengan cinta kasih, dengan sukacita dari sorga. Dan hanya orang-orang kuat yang bisa melakukannya. Orang-orang sensian, orang-orang yang gampang tersinggung, orang-orang yang gampang kecewa, gak bisa melihatnya. Karena semua mesti dia koreksi, semua mesti dia buat semua persis seperti yang saya mau. Tapi apa yang terjadi? Engkau menjadi penjajah yang menakutkan dalam keluarga. Jangan sampai istrimu merasa terjajah di keluarga, jangan sampai suamimu merasa terjajah. Ayo yuk, kita hindari keributan, kita bangun kedamaian, kita bangun cinta kasih, kita bangun sukacita di keluarga kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu menuntun dan menyediakan yang terbaik buat kita.